Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali bersama dengan saya, Samuel Ami, dalam seri Merenung di Sudut Ruangan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang perlu di dalam hidup kita, dalam kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin bersama-sama mengajak kita untuk merenungkan tentang hikmah di balik sebuah musibah. Perenungan ini akan saya dasari dengan satu nats firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah penggalan kalimat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita bersama. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin berbagi satu cerita kepada kita. Pada suatu hari ada seorang anak datang ke rumah sakit tempat Dr. Lin Ting Tung bertugas. Sebuah rumah sakit di Taiwan yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris dari Inggris. Nah, anak tadi meminta obat untuk ibunya yang sedang demam di rumah akibat malaria. Ketika nama ibunya dipanggil, anak ini langsung bangkit dari bangkunya dan dengan agak terburu-buru dia meraih botol obat yang dia lihat di meja dan langsung dia bergegas pulang karena dia harus berjalan lebih daripada 2 jam untuk melalui jalan setapak melewati hutan dan sawah supaya sampai di rumahnya kembali dengan segera. Sore hari, ketika kamar obat akan ditutup, perawat menjumpai botol obat untuk pasien malaria masih ada di meja. Tetapi ada juga satu botol lain yang hilang, di mana botol itu berisi desinfektan, obat untuk membunuh kuman, bakteri. Nah, Dr. Lin, dokter yang bertugas pada waktu itu, terkejut mendengar laporan perawat yang menjumpai ada obat malaria yang seharusnya untuk anak tadi yang meminta obat malaria untuk ibunya masih tertinggal di meja rumah sakit. Dia lalu teringat dengan anak tadi. Jadi, anak tadi mengambil botol yang salah, saudara, ternyata. Karena memang botol-botol obat itu bentuk dan warnanya sama dengan botol yang dipakai untuk obat malaria maupun obat-obat cairan lainnya. Nah, Dr. Lin dengan wajah pucat berkata, "Celaka ini, ibu anak tadi bisa mati kalau sampai minum cairan desinfektan tadi, ususnya bisa terbakar. Karena desinfektan itu obat keras pembunuh kuman, khususnya untuk kamar-kamar operasi yang penuh dengan kuman virus yang harus dibersihkan setiap hari." Segera mereka melaporkannya ke Dr. Maxwell. Ia juga terkejut. Dr. Maxwell berkata, "Anak ini tadi sudah 2 jam meninggalkan rumah sakit ini. Kita tidak mungkin mengejarnya. Kita juga tidak tahu jalan ke desa anak itu. Mulai sekarang, semua obat keras jangan diletakkan berdampingan dengan obat-obat untuk konsumsi pasien." Itu teguran daripada Dr. Maxwell kepada semua petugas yang ada di rumah sakit pada waktu itu. "Sekarang panggil semua karyawan untuk berkumpul," kata Dr. Maxwell kepada Dr. Lin. "Kita berdoa bersama-sama." Lalu Dr. Maxwell mulai berdoa. Dalam doa Dr. Maxwell, dia berkata, "Tuhan, kami telah membuat kecerobohan dalam pelayanan kami di rumah sakit hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Saat ini nyawa seorang ibu sedang terancam karena anaknya salah dalam mengambil obat. Ya Tuhan, tolonglah dia. Cegahlah dia untuk tidak meminum obat yang salah itu. Amin." Sekian doa daripada Dr. Maxwell. Malam harinya, Dr. Lin berdinas malam dan sepanjang malam
Dia gelisah karena merasa bersalah. Ia takut harus bertanggung jawab atas kematian ibu ini. Esok harinya pintu rumah sakit diketok. Ternyata anak yang kemarin membawa botol desinfektan itu datang dengan muka pucat dan ketakutan. Dr. Lin juga semakin ikut terlihat gelisah. Jangan-jangan anak ini mau melaporkan kalau ibunya sudah meninggal karena minum cairan obat yang dia bawa. Tetapi kemudian anak itu berkata dengan terbata-bata, "Maaf dokter, karena kemarin saya tergesa-gesa takut kemalaman di jalan, saya berlari di sepanjang jalan, lalu saya terjatuh dan botol itu pecah serta isinya tumpah." Dr. Lin langsung bertanya, "Kapan itu nak terjadinya jatuhnya botol yang kamu bawa itu?" Jawab anak itu, "Jatuhnya kemarin sore menjelang gelap." Dr. Lin lalu langsung teringat bahwa di waktu itulah saat ketika semua karyawan dikumpulkan oleh Dr. Maxwell untuk berdoa terhadap ibu daripada anak ini supaya jiwanya tertolong. Ternyata Tuhan menolong ibu anak yang sedang sakit malaria untuk tidak meminum cairan yang salah, untuk tidak meminum obat yang salah. Dan ternyata melalui kejatuhan, anaknya yang tergesa-gesa membawa botol obat itu dan tumpah obatnya menjadi cara Tuhan untuk menolong ibu tadi dari ancaman mati karena minum desinfektan. Mendengar kisah ini mungkin kebanyakan orang akan berkata, itu kan cuma kebetulan. Namun, orang percaya akan berkata, Tuhan bisa bekerja melalui sebuah kebetulan. Itulah juga kesaksian Rasul Paulus yang tadi kita kutip di dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kebetulan itu bisa menjadi cara Tuhan untuk turut bekerja mendatangkan sesuatu yang baik di dalam hidup anak-anaknya. Mari kita pelajari bersama hikmah-hikmah kebenaran Alkitab dalam ayat tadi, saudara. Dikatakan di sana segala sesuatu. Berarti, saudara, dalam segala keadaan, segala kejadian, segala peristiwa, baik keberhasilan ataupun kejatuhan, keberhasilan ataupun kegagalan, suka maupun duka, musibah, penyakit, atau apapun, segala sesuatu. Artinya Tuhan ada dan ambil kendali dalam segala sesuatu, termasuk masa-masa pandemi yang terjadi hari-hari ini. Apakah Tuhan tidak ada hari-hari ini? Oh, ada. Karena Dia hadir dan ada dalam segala sesuatu. Yang kedua, saudara, coba kita renungkan. Apa tujuan Allah bekerja dalam sebuah kejatuhan? Paulus menjawab, untuk mendatangkan kebaikan. Dalam sesuatu yang mungkin dianggap manusia itu sesuatu hal yang tidak menguntungkan, tidak mengenakkan, atau sesuatu yang buruk dalam kacamata manusia. Tetapi tujuan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Bahwa Tuhan dapat merancangkan dan mendatangkan kebaikan sekalipun dalam sebuah kejatuhan atau keburukan menurut anggapan manusia. Yang ketiga, kelirulah kita kalau kita menganggap bahwa kejatuhan ditakdirkan oleh Tuhan. Perhatikan kalimat Rasul Paulus dalam ayat 28 tadi. Tidak ditulis Allah bekerja, tetapi Allah turut bekerja. Dalam bahasa aslinya, di bahasa Yunani ditulis dengan kata sunergei, artinya turut menimbulkan energi dalam segala sesuatu. Artinya apa? Tuhan hanya turut bekerja. Yang bekerja adalah kita, manusia. Jadi Tuhan tidak menakdirkan kejatuhan, kegagalan, atau apapun. Tapi konteks pengertiannya adalah dalam kejatuhan yang kita alami oleh karena ketidakbijaksanaan kita, ketergesa-gesaan kita, kecerobohan kita, kelalaian kita, sekalipun resiko-resiko yang merupakan bagian dari hidup kita yang masih dalam proses belajar, penuh keterbatasan dan ketidaksempurnaan,
dalam konteks-konteks yang demikian sekalipun, Allah turut bekerja. Tuhan dapat menggunakan kejatuhan, kegagalan, dan kecerobohan serta kelalaian kita sebagai salah satu cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekaligus mungkin Tuhan menitipkan satu pembelajaran untuk kebaikan kita di hari-hari depan supaya kita lebih bijaksana. Yang keempat, yang perlu kita garis bawahi dalam pembelajaran, memetik hikmah daripada ayat firman Tuhan tadi. Kita juga keliru kalau menganggap bahwa ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan itu adalah yang selalu berhasil, makmur, sehat, tidak mengalami kendala apapun di dalam kehidupannya. Berkat Tuhan tidak selalu berbentuk keberhasilan, saudara. Berkat Tuhan bisa berbentuk kejatuhan. Ada kebaikan di balik kejatuhan, kegagalan, ketidakmengertian kita. Ada hikmah di balik musibah. Apa hikmah atau kebaikannya? Nah, itulah yang seringkali menjadi persoalan bagi kita. Adakah kita bisa memetik hikmah dari persoalan dan masalah yang kita alami? Tidak mudah memang untuk melihat kebaikan di balik suatu masalah, persoalan, atau bahkan kejatuhan sekalipun. Diperlukan waktu untuk dapat menemukannya. Bahkan sampai bertahun-tahun, kadang-kadang orang baru sadar, baru ngeh, baru bisa memetik hikmah dari apa yang pernah dialami. Masa-masa sulit, bahkan sampai pada masa-masa titik terendah dalam kehidupannya. Semua kita pasti mengalami dinamika dan dimensi kehidupan yang demikian, saudara. Bahkan mungkin sampai akhir hayat kita masih belum mengerti mengapa kejatuhan itu bisa terjadi, mengapa kesalahan itu bisa terjadi, mengapa hal yang buruk itu bisa ada di dalam realitas hidup kita. Itulah misteri hidup. Ada kehendak Tuhan yang dapat kita ketahui, ada pula yang tetap tersembunyi, yang Tuhan izinkan terjadi. Hidup adalah sebuah perjalanan, di mana ada perjalanan, di situ ada dinamika kejatuhan. Di mana ada kejatuhan, di situ mungkin juga ada kebaikan. Pimpinan Tuhan bukan berarti kita selalu luput dari kejatuhan. Kejatuhan sungguh menyakitkan, duka, musibah, lara, kelemahan seringkali membuat kita berteriak, mengadu. Tetapi mari kita renungkan bersama. Bukankah seringkali juga Tuhan menyapa kita, mengulurkan tangannya, mendekap kita erat, justru ketika kita mengalami dinamika-dinamika kejatuhan dan rasa lara itu, saudara. Seperti sebuah lagu pujian di dalam kidung jemaat. Kejatuhan dipakainya untuk kebaikanku, untuk kebaikan saudara dan saya. Suka duka dipakainya untuk kebaikan saudara dan saya. Mari tetap memandang Tuhan sebagai pribadi yang selalu ada untuk turut bekerja di dalam hidup kita. Tetaplah berpikir positif, tetap semangat, dan percaya. Selalu ada harapan, selalu ada pertolongan. Ada berkat, ada kebaikan di balik sebuah musibah. Karena ada Tuhan dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh merenungkan satu hikmah sebagai pembelajaran yang berharga dalam hidup kami. Tidak selalu musibah yang Tuhan izinkan terjadi, duka lara yang Tuhan izinkan untuk kami boleh alami, mendatangkan keburukan semata. Ada hikmah di balik musibah, ada kebaikan di balik sebuah keburukan, kalau Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatunya. Biarlah kami tetap percaya dan meyakini bahwa ada Tuhan dalam hidup kami yang selalu memegang erat hidup kami, sehingga pada akhirnya kami tidak mengalami sesuatu yang buruk semata, tapi ada kebaikan, keindahan, ada campur tangan, ada pertolongan, ada kuasa, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami untuk menopang kami, untuk membawa kami kepada masa depan penuh harapan dalam rancangan Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan sudah menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk percaya di masa-masa sulit sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Yeah.